Hi, and welcome back to my channel. Kali ini gue mau bahas tentang salah satu smartwatch yang lagi jadi hot items di pasar wearables gadgets di Indonesia, yaitu the Oppo Watch. Dan ini bukan sembarang smartwatch menurut gue. Menurut gue dia smartwatch yang masuk ke kategori premium smartwatch. At least dari segi harga dia cukup premium. Dan kita nggak mungkin membahas tentang smartwatch ini tanpa kita membahas bagaimana dia sangat mengingatkan kita dengan the king of premium smartwatches, the Apple Watch. Tapi itu hal yang bagus menurut gue. Soalnya menurut gue kalau kita lagi mau bikin smartwatch premium yang bagus, kenapa nggak kita ambil inspirasi dari la crème de la crème of premium smartwatches dan kita take it to the next level atau membuat dia lebih canggih dan lebih bagus lagi. Tapi gue sama sekali nggak tahu bentuknya dan fungsinya bagaimana, soalnya boxnya masih segel dan belum gue buka. So ayo kita tonton terus video ini dan kita tonton intro dan unboxingnya, dan nanti kita akan bahas tentang fitur, spek, dan first impression gue tentang the 46mm Oppo Watch. So first things first, sebelum kita masuk ke video review kali ini, gue harus buat disclosure dulu. So Oppo Watch ini gue dikasih oleh Oppo khusus untuk di-review. Namun nggak ada pihak manapun yang mereview video ini atau mendengar opini-opini gue tentang smartwatch ini sebelum gue upload video ini ke YouTube. So seluruh review ini adalah personal opinion gue dan personal experience gue menggunakan smartwatch ini. So review Oppo Watch ini gue akan bagi jadi dua bagian. So video yang pertama ini gue akan fokus ke unboxing dan first impressionnya saja. Dan nanti di video kedua gue akan lebih fokus ke user experience dan pengalaman gue menggunakan smartwatch ini kurang lebih 2 minggu. Dan pastinya gue akan lebih fokus ke bagian fitness trackernya, secara channel gue lebih fokus ke olahraga. So nanti kita lihat pengalaman gue bagaimana, dan kita akan compare fitness tracker datanya juga dengan GPS multisport watch seperti Garmin Forerunner 935 gue. Dan kita lihat nanti apakah smartwatch ini juga cocok untuk orang yang hobinya olahraga. So Oppo dia mengirim gue fact sheet atau spec sheet untuk smartwatch ini. So nanti gue akan bahas fitur-fitur yang menurut gue cukup penting dan menonjol di speknya dia. So yes, Oppo Watch ini adalah yang model 46mm. Jadi Oppo dia mengeluarkan dua size, yang satu 41mm dan yang ini 46mm. Jadi dia sedikit lebih besar. Dan kalau nggak salah dia juga sedikit lebih besar dibanding Apple Watch. Dan my oh my, gue mau enjoy dulu desainnya. This is impressive, sangat-sangat bagus. Dari finishnya dan materialnya, well done Oppo. Ini terasa sangat premium. Dan dari beratnya pun dia nggak terlalu enteng dan nggak terlalu berat, dia pas. Jadi sangat terasa well built. Jam ini tuh betul-betul well built. So dia menggunakan 1.91 inch AMOLED display yang ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 3100 dan Ambiq Apollo 3 chipsets yang hasilnya luar biasa. Ini keren banget. Dia sangat terang, cerah, dan warnanya juga hidup banget.
kayaknya gue nggak akan bermasalah di saat gue pakai jam ini, di saat gue lari di hari yang cerah. Tapi kita akan lihat nanti hasilnya gimana di video review yang kedua. Dan lengkungan tepinya ini menurut gue cantik banget. Dan menurut gue dia juga ada fungsinya, karena dia seperti jadi patokan untuk dimana kita mulai kalau kita mau swipe kiri kanan atau atas bawah. So, saking cantiknya lengkungan ini bikin gue sedikit khawatir kalau dia tergores. Walaupun sebetulnya layarnya sudah diprotek oleh Corning Gorilla Glass 3 yang cukup kuat dan seharusnya tahan terhadap goresan. So, untuk pemakaian sehari-hari sih kayaknya nggak bermasalah. Tapi kembali lagi kita akan lihat nanti di video review kedua. So, untuk bagian samping dan bagian belakang sini, dia menggunakan finishing dari aluminium alloy. Dan ini cakep banget. Dan kalau kita lihat di sisi sebelah kanan sini, dia ada dua tombol. Yang satu dia untuk home button, dan yang satu lagi dia multifunction button. Jadi dia customizable. Dan kerennya secara default, dia langsung masuk ke aplikasi olahraga. So, menurut gue itu cukup keren. Dan kalau kita lihat di sisi satunya, dia ada dua lubang. Fungsinya dia untuk speaker, tapi juga untuk Google Assistant Service, dan juga kita bisa langsung menerima telepon dari jamnya. Jadi agak aneh sih tapi ya kalau kita di tengah jalan kita ngomong ke jam begini ya. Jadi kayak film seri zaman dulu Knight Rider. Tapi mungkin pengguna jam ini kayaknya terlalu muda untuk tahu apa itu Knight Rider. But anyway, kalau kita lihat ke finishing sampingnya sini, ini bagus banget. Kayaknya gue akan lebih khawatir menggores finishing aluminium alloy-nya ini dibanding layarnya sendiri. But anyway, kalau kita lanjut ke bagian tali jamnya atau wristband-nya, ini dia simple silikon dan sangat enak untuk disentuh. Dan kerennya dia clip-on yang gampang banget modelnya untuk kita bisa copot begini untuk dicuci ataupun kita bisa ganti dengan model-model yang lain. Jadi pastinya nanti kita akan banyak opsi untuk mengganti dia dengan model atau warna yang kita suka. So, Oppo Watch ini dia menggunakan operating system terbaru dari Google Wearables, yaitu Wear OS 2.39 kalau nggak salah. Dan ini sesuatu yang baru banget buat gue, secara gue adalah mostly pengguna perangkat iOS. Dan kalau dulu Google hanya menyediakan konektivitas dengan perangkat Android, sekarang Wear OS juga bisa tersambung dengan perangkat iOS. Dan kerennya dia menyediakan Google Play Store langsung dari smartwatch-nya, jadi kita nggak perlu lagi sambung dengan HP untuk mendownload aplikasi dari Google Play Store. Kita bisa langsung download dari smartwatch-nya. Dan karena dia ada konektivitas dengan Google Play Store, jadi kita bisa download beragam macam aplikasi sesuai kebutuhan kita. Seperti aplikasi untuk GPS navigation, ataupun untuk emails, atau untuk ramalan cuaca, atau untuk aplikasi untuk resep makanan. Tapi gue paling tertarik dengan aplikasi untuk fitness trackernya. Jadi kalau kita terbiasa menggunakan third party apps untuk monitor olahraga kita bisa langsung download aplikasi seperti Strava, atau NRC, atau Runtastic, langsung ke smartwatch-nya. Dan gue nanti akan compare datanya yang dari Oppo Watch ini dengan data yang dari Garmin Sportwatch-nya gue. Which is kalau nggak salah udah sekitar 2 tahunan, jadi sensornya yang di Oppo ini seharusnya lebih up to date. Tapi bagi kalian yang akan menggunakan Oppo Watch ini lebih sebagai smartwatch, kalian tetap bisa mengakses fitness tracker apps bawaan dari smartwatch-nya, yang menurut gue cukup bagus juga. Dan karena dia ada heart rate sensornya, jadi dia ada aplikasi untuk sleep tracking yang akan monitor pola tidur kita tiap hari, dan juga ada aplikasi untuk olahraga juga yang akan monitor olahraga jalan atau lari dan bersepeda ataupun berenang juga. Dan kerennya karena dia menggunakan Wear OS dari Google, jadi dia ada aplikasi Google Fit juga. Dan kalau kita masuk ke Google Fit, di situ banyak sekali jenis olahraga yang kita bisa monitor dengan smartwatch ini. Mulai dari basket, sepak bola, atau fitness di gym, atau yoga juga, semuanya ada. Dan bagi kalian yang mungkin kurang hobi dengan olahraga, atau sangat sibuk dengan kegiatan sehari-hari sampai nggak ada waktu untuk melakukan olahraga, kalian bisa tetap mendapatkan the minimum amount of exercise every day. Secara di Oppo Watch ini ada aplikasi yang menurut gue cukup menarik, yaitu 5-minute workout. Jadi secara kita sekarang lebih banyak WFH kan ya, jadi dimanapun kita berada, kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk stay fit dan tetap sehat di masa pandemi ini. So, satu lagi fitur yang keren di Oppo Watch ini yang belum pernah gue lihat di smartwatch lainnya, yaitu Outfit Matching AI Watch Faces.
Jadi dengan aplikasi ini kita bisa menggunakan HP kita untuk mengambil gambar outfit kita hari itu, dan nanti Wear OS akan generate watch face yang cocok atau matching dengan outfit kita. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang suka posting hashtag OOTD di sosmed kalian, agar selalu tetap fashionable dan pastinya jam kita akan selalu matching dengan outfit kita. Dan kita nggak akan pernah bosan dengan watch face dari Oppo Watch ini, karena dengan adanya Google Play Store, banyak sekali aplikasi yang kita bisa download untuk mengubah atau customize watch face dari Oppo Watch ini. So, sekarang kita bahas baterainya. Dan disinilah biasanya masalah yang gue selalu hadapin dengan smartwatches. Dan ini juga salah satu alasan kenapa gue dulu akhirnya memutuskan untuk pindah haluan dari smartwatch ke sports watch, karena daya tahan baterainya. Di saat ketika semua gadget yang kita pakai menggunakan baterai, seperti handphone, laptop, tablet, earbuds, smartwatch, frustrasi nggak sih di saat kita lupa untuk men-charge salah satunya? Apalagi handphone atau smartwatch yang sekarang udah menjadi kebutuhan utama di keseharian kita. Dan pengalaman gue dengan smartwatches ini biasanya baterainya nggak tahan terlalu lama. Jadi gue nggak berharap terlalu tinggi sih dari Oppo Watch ini. Tapi setelah gue baca speknya, mungkin ini bisa berubah. Jadi di model 46mm ini, dia menggunakan baterai berkapasitas 430 mAh, yang menurut gue itu cukup besar. Dan Oppo klaim dia bisa bertahan sampai 36 jam di mode full smartwatch. So, that's quite impressive. Dan nggak hanya itu, di Oppo Watch ini juga ada fitur penghemat daya yang bisa bertahan sampai 21 hari. Dan kita tetap mendapatkan fitur jam, dan fitur notifikasi, dan fitur langkah atau steps tracker, dan juga fitur heart rate monitor, which for me, that blows my mind, karena that's all I need. Jadi kalau gue compare dengan Garmin Forerunner 935 gue, yang bisa dibilang cukup top spec di kategori GPS Multi Sports Watch, dia hanya bertahan 14 hari. So kayaknya gue akan menggunakan Oppo Watch ini lebih banyak di mode penghemat daya dibanding full smartwatch. Karena menurut gue yang paling penting adalah notifikasi email dan heart rate monitor. Jadi mudah-mudahan gue nggak harus selalu charging smartwatch ini tiap malam. Tapi kalaupun gue harus charge, Oppo menyediakan fitur fast charging dengan sistem VOOC flash charging yang membutuhkan hanya 15 menit untuk daya 18 jam atau 75 menit untuk full charge. So, untuk spek lainnya yang penting di Oppo Watch 46mm ini kalian bisa lihat di layar, seperti kemampuan tahan airnya yang mencapai 50 meter, dan juga dia menggunakan Bluetooth versi 4.2 dan Wi-Fi untuk konektivitas. Tapi basically kalau kalian lihat speknya, Oppo Watch 46mm ini dia cukup mirip dengan premium smartwatch lainnya. Jadi gue cukup penasaran juga apakah Oppo Watch ini akan membuat gue kembali enjoy untuk menggunakan smartwatch. Dan kita akan lihat nanti di 2 minggu ke depan bagaimana hasil tesnya. Dan gue akan menggunakan Oppo Watch ini dengan mode full smartwatch dan juga dengan penggunaan sebagai sports enthusiast. Dan gue akan uji dia secara biasa tanpa harus terlalu berhati-hati. Jadi gue akan memakai smartwatch ini di hawa panas di saat gue berolahraga, dan juga di saat hujan, di saat gue berkeringat, dan gue akan bawa dia mandi dan juga di ruangan ber-AC. Dan kita akan lihat nanti hasilnya bagaimana. Dan gue akan buat kesimpulan smartwatch ini paling cocok untuk siapa. So pastikan kalian subscribe ke channel gue dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Jadi kalian akan dapat notifikasi di saat gue rilis video reviewnya Oppo Watch ini. Dan komen juga di bawah, gue pengen tahu juga opini kalian tentang Oppo Watch ini. Atau mungkin ada yang sudah mencoba Oppo Watch ini, gue pengen tahu juga pengalaman baik dan buruknya juga. Dan tekan juga tombol like kalau kalian suka dengan video ini. So in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.